Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Migo Ahmad Sumus Salahuddin, NIM 2220202163. Kelas PAIF, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pembimbing Dr. Syarnubi MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi filsafat umum, yaitu periode filsafat pertengahan, yaitu filsafat Islam. Apa itu filsafat Islam? Apa perbedaan agama dan filsafat? Pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh orang-orang. Sering dijawab bahwasanya filsafat itu mulai dari keraguan-keraguan, sementara agama mulai dari keimanan. Jawaban ini secara sepintas tampak memuaskan, tetapi kurang tepat jika dirujukan kepada filsafat pramodern, khususnya Islam. Pertama, agama Islam tidak membenarkan bahwa agama Islam itu penganutannya dari iman. Dalam paham rasionalitik Islam menyatakan bahwa keimanan datang setelah atau paling cepat bersamaan dengan akal. Menurut paham ini, agama harus dipahami secara rasional. Bahkan bagi sebagian orang adalah menjadi tugas setiap individu muslim untuk berupaya sampai kepada kepercayaan akidah yang benar lewat pemikirannya sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada kitab Sunan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menempatkan akal sebagai identitas orang yang beriman. Arti hadis tersebut ialah agama itu adalah akal, dan seseorang itu tiada agama baginya yang tidak ada akal baginya. Kedua, tak sepenuhnya benar bahwasanya filsafat Islam itu mulai dari keraguan-keraguan. Ciri filsafat Islam bukanlah terletak pada skeptisisme. Aspek yang membedakan filsafat Islam dari pendekatan tradisional adalah pada metode yang digunakan. Pendekatan tradisional menggunakan metode dialektis, yaitu upaya menggali pengetahuan pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dalam filsafat Islam, meski sama-sama menggunakan rasional logis, metode yang digunakan ialah metode burhani, yaitu metode yang mengandalkan analisis dan rasionalitas, sedangkan pendekatannya mengandalkan saintifik, fakta dan data. Asal-usul filsafat Islam. Faktor internal. A. Karakteristik Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik petunjuk yang lebih bersifat global, simbolik, dan mutasyabihat konotatif. Al-Quran menyediakan dan memuat pokok-pokok ajaran dan nilai-nilai fundamental yang harus diungkapkan terlebih dahulu dengan berbagai metode pemahaman dan pemikiran, dan harus terus dikembangkan sebagai konsep dasar penyelesaian masalah. Dalam konteks usaha inilah, filsafat sebagai ilmu tentang cara berpikir rasional, fundamental, komprehensif, dan universal merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam rangka menafsirkan makna-makna Al-Quran. B. Krisis kepemimpinan. Pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, persoalan yang pertama kali muncul ialah siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat, baik dalam hal agama maupun pemerintahan. Pada situasi ini, watak asli bangsa Arab tumbuh lagi seperti sebelum kehadiran Islam sebelumnya.
yaitu saling merebut kekuasaan untuk memperoleh sebanyak mungkin fasilitas material dari masyarakat di tanah Arab. Maka muncullah kelompok-kelompok dari suku dan kabilah yang masing-masing mengemukakan alasan, pandangan, dan pemikirannya untuk menyatakan bahwa yang lebih berhak adalah kelompoknya sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan cara berpikir rasional sehingga dapat meyakinkan pihak lain dengan dalil-dalil yang diungkap maknanya. Penggunaan dalil nakli dengan pendekatan filosofis yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis menjadi program utama bagi semua kelompok, baik yang secara terang-terangan demi kekuasaan maupun yang tersembunyi dan yang murni sebagai pengembangan keilmuan. C. Kompleksitas persoalan. Banyak persoalan yang muncul setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi wilayah kekuasaan Islam yang kian meluas ke berbagai daerah di luar tanah Arab, seperti Irak, Syria, Syam, Mesir, Afrika, Spanyol, bahkan ke Asia dan Eropa. Dari banyaknya persoalan yang bersifat umum dan maupun yang spesifik, hadis yang tidak mengcover masalah dan pendapat ulama yang tidak menjangkau masalah mendorong umat untuk berfikir, berijtihad menemukan hukum-hukum yang dapat dilaksanakan dengan tetap bersandar kepada Al-Quran dan hadis, adalah untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan yang muncul di tengah umat yang semakin bertambah dan beraneka ragam. Pada konteks ini pula, melahirkan perbedaan pendapat dan pandangan, serta memunculkan aliran-aliran dan mazhab, selain faktor politik, kekuasaan suku-suku Arab dan kelompok. 2. Faktor internal. A. Pertemuan budaya. Seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan umat Islam dihadapkan pada berbagai macam budaya dari daerah yang dikuasainya. Di antaranya adalah budaya negeri Syam, Irak, Mesir, Yunani, India, Afrika, dan lain-lain. Dengan adanya keberagaman tersebut, sudah pasti menimbulkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut yang kian bertambah dan membutuhkan penyelesaian secara tepat, menuntut umat muslim untuk berfikir dan berijtihad mengandalkan kekuatan rasio secara serius untuk mengambil keputusan-keputusan yang tetap mendasar kepada landasan Al-Quran dan Hadis, namun tidak terpisah dari realitas dan perkembangan sosial kemasyarakatan setempat. Konsekuensi budaya plural. Banyaknya budaya dalam wilayah kekuasaan Islam membuat pluralisme tidak dapat dihindari oleh masyarakat muslim. Permasalahan tersebut menuntut umat muslim agar dapat bersikap bijak untuk dapat hidup bersama dengan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Islam, yaitu masyarakat Arab yang terkonsentrasi di Madinah dan Mekah. Dalam persoalan inilah, berfikir filosofis menjadi kebutuhan untuk dapat mengambil keputusan yang bijak berdasarkan pertimbangan dalil nakli dan dalil akli sekaligus. C. Tantangan terhadap Islam. Sebagai masyarakat plural, umat Islam harus siap menghadapi berbagai macam persoalan dan pertanyaan yang muncul dari manapun yang menanyakan aspek keislaman. Apalagi pertanyaan tersebut berasal dari masyarakat non-Islam yang secara sengaja menanyakan konsep-konsep Islam berhubungan dengan suatu masalah pokok yang menjadi tema besar dalam kerangka keagamaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Mereka yang non-Islam bisa saja mempertanyakan, mempersoalkan, mengkonfirmasi atau meminta kejelasan tentang konsep ketuhanan, kenabian, kejiwaan, etika, eskatologi, dan lain sebagainya.
Untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan non-Islam tersebut dengan selera rasio akal dapat diterima secara ilmiah dan manusiawi, umat Islam membutuhkan cara berpikir yang sistematis, rasional, fundamental, berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya desakan seperti ini, secara alami umat Islam terbiasa dengan cara berpikir rasional, filosofis, dengan informasi wahyu Al-Quran. Formasi rasio dan wahyu inilah yang kemudian melahirkan jawaban-jawaban yang pada tahap berikutnya dikemas dalam bidang-bidang tertentu, sebagaimana terdapat dalam ilmu-ilmu keislaman yang dapat dikaji sampai sekarang. Hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Ada anggapan yang kuat yang berkembang di kalangan sarjana barat bahwa filsafat Islam tidaklah benar-benar berasal dari ajaran Islam. Filsafat Islam tidak lebih dari sekedar filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tidak ada autentisitas dan keaslian di dalamnya. Bahkan adalah mungkin filsafat Islam justru dianggap sebagai limbah yang mengotori kejernihan dan kebeningan arus peradaban Yunani. Menurut Musa Kazim, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan munculnya anggapan seperti itu. Pertama, kegairahan umat Islam dalam menelaah, mengulas dan menerjemahkan teks-teks peradaban Yunani. Oleh sarjana barat, kegairahan besar ini terlihat sebagai upaya semu mengislamkan khazanah pemikiran Yunani. Padahal upaya-upaya seperti itu merupakan pengamalan dari ajaran-ajaran agama Islam yang menekankan betapa pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Kedua, penguasaan minim kalangan sarjana barat terhadap literatur kebudayaan Islam secara umum dan kembangan-kembangan khas di daratan Persia secara khusus. Melepaskan sejarah filsafat Islam dari konteks perkembangannya di Iran pasca Ibnu Rushd tak luput berakibat pada makin menguatnya asumsi bahwa filsafat Islam tidak lain dari duplikasi filsafat Yunani. Padahal sebagaimana yang diakui secara jujur oleh Henry Corbin, adalah sangat keliru menyimpulkan bahwa perundangan kalangan filosof Islam ini berakhir dengan kematian Ibnu Rushd pada 1198 Masehi. Selanjutnya, Corbin juga menyimpulkan di belahan timur Islam, terutama di Iran, aforisme telah menghilang tanpa jejak dan kritik Al-Ghazali atas filsafat tidak pernah dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam mengakhiri tradisi yang diresmikan oleh Avicenna. Untuk membuktikan keislaman atau kemurnian filsafat Islam, dengan demikian melepaskannya dari status menjiplak filsafat Yunani, Musa Kazim mengemukakan alasan sebagai berikut. A. Dari segi sumber. Para filosof Islam selalu melakukan perenungan filosofis dalam konteks sumber-sumber pengetahuan Islam, sebagaimana ilmu-ilmu Islam lainnya. Filsafat Islam pada hakikatnya berakar dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh S.H. Nasr, filsafat Islam disebutkan Islam bukan hanya lantaran perkembangannya di dunia Islam dan tangan orang-orang Muslim, melainkan lantaran seluruh prinsip, inspirasi, dan pokok masalahnya bermuara pada sumber-sumber wahyu Islam. B. Pemakaian kata hikmah oleh sebagian filosof Islam. Dalam kata hikmah ini, kita menemukan ciri khas filsafat Islam, yakni sinergi antara perenungan filosofis, penyucian jiwa, dan praktik keagamaan. Hikmah adalah kosakata yang telah disebut lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Dengan memakai istilah hikmah, para filosof Islam hendak menegaskan posisi unik filsafat Islam. Biografi filsuf Muslim Al-Kindi. Sekilas tentang filsuf Muslim Al-Kindi.
Al-Kindi adalah filsuf pertama yang muncul di dunia Islam. Dalam buku History of Muslim Philosophy, Al-Kindi disebut sebagai ahli filsafat Arab. Ia adalah keturunan bangsawan dari suku Kinda, suku bangsa yang di masa sebelum Islam bermukim di Arab Selatan. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imran ibnu Ismail bin Muhammad bin Al-Ashad bin Qais Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah, bertempat tinggal di Kindah, Yaman, mendapat pendidikan pada masa kecilnya di Basrah, tetapi tumbuh dan meninggalnya di Baghdad. Di Baghdad, ia ikut serta dalam gerakan penerjemahan dan penyalinan naskah-naskah ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengisi dan melengkapi perpustakaan pribadinya, yaitu perpustakaan Al-Kindiyah. Pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi telah mempermudah akses terhadap filsafat dan ilmu Yunani, serta telah membangun pondasi filsafat dalam Islam dari sumber yang jarang dan sulit. Sumber pemikiran Al-Kindi diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik, terutama Neoplatonis. Risalahnya Risalah fi al-Hudud al-Asya' secara keseluruhan dapat dipandang sebagai basis atas pandangan-pandangannya sendiri. Ia diduga meringkas definisi-definisi dari literatur Yunani dengan niat hendak memberikan ringkasan filsafat Yunani dalam bentuk definisi. Kebanyakan definisi itu adalah definisi harfiah yang dipinjam dari Aristoteles. Ketukunan Al-Kindi mengumpulkan definisi dari karya-karya Aristoteles dan kesukaannya kepada Aristoteles tidak dapat diabaikan. Bahkan ketika ia meringkas dari sumber-sumber lain yang secara keliru, ia menisbahkan pula kepada Aristoteles subjek dan susunannya sesuai dengan sumber Neoplatonis. Biografi filsuf Muslim Al-Farabi. Sekilas tentang filsuf Muslim Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uzlal Al-Farabi. Ia lahir di Farab, distrik Farab sekarang dikenal dengan kota Atrar, Transoxiana, Turkistan pada tahun 257 Hijriah. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Di kalangan bangsa Latin abad pertengahan, Al-Farabi lebih dikenal dengan sebutan Abu Nasr. Sebutan Al-Farabi diambil dari kota Farab, tempat ia dilahirkan. Pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Ia juga berusaha memadukan antara agama dan filsafat. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato. Adapun dalam persoalan metafisika, ia dipengaruhi oleh Plotinus. Biografi filsuf Muslim Ibnu Sina. Sekilas tentang filsuf Muslim Ibnu Sina. Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina pada tahun 980 Masehi di Absonah, dekat Bukhara, dan meninggal di Isfahan pada tahun 1037 Masehi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna. Dengan kemasyhurannya di dunia barat sebagai dokter melampaui kemasyhurannya sebagai filosof. Kegiatan intelektualnya ditujukan untuk menggabungkan ajaran Aristoteles dan Neoplatonisme. Pemikiran Ibnu Sina. Sebelum mengetahui filsafat Ibnu Sina, terlebih dahulu kita harus mengetahui kerangka berpikirnya,
yaitu dari segi pembagian ilmu dan tujuan filsafat yang dibuat olehnya. Menurut pemahaman Ibnu Sina, tujuan filsafat adalah penetapan realitas terhadap suatu sepanjang hal itu mungkin bagi manusia. Ada dua tipe filsafat, yaitu teoretis dan praktis. Filsafat teoretis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada bukan karena pilihan dan tindakan kita, bertujuan untuk menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan. Filsafat praktis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada berdasarkan pilihan dan tindakan kita yang bertujuan untuk menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Baiklah, berakhir sudah materi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ataupun ada kata-kata saya yang masih terbata-bata dalam menyampaikan materi. Saya juga memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.